ini, tubuhnya ini langsung dihabiskan dalam waktu sehari semalam. Halo guys, kembali lagi di video channel aku. Kali ini aku akan ngebahas salah satu kasus yang pernah heboh di Indonesia. Kasus ini adalah kasus kanibalisme yang pernah gempar di kalangan masyarakat. Ada yang bisa nebak gak sih kita akan ngebahas kasus siapa? Yaps, benar, kita akan ngebahas kasus dari Sumanto. Jadi memang Sumanto ini adalah seseorang yang dikenal karena kasus kanibalismenya. Pada awal tahun 2013, namanya ini dikenal secara luas di Indonesia karena Sumanto ini terlibat kasus pencurian mayat dan membekannya. Sumanto ini percaya bahwa hal menakutkan itu akan memberikannya kekuatan batin yang supranatural. Pada saat itu, ia mengaku sudah memakan 3 orang di tempat yang berbeda, yaitu Lampung dan Purbalingga. Kepercayaan Sumanto ini didasarkan oleh kepercayaan mistis lokal dan banyak orang yang mengatakan bahwa Sumanto ini mengidap penyakit jiwa. Dan karena perbuatannya ini, Sumanto ini dihukum 5 tahun penjara. Tapi pada akhirnya, Sumanto ini dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006. Setelah bebas dari penjara, Sumanto ini pun ditempatkan di pesantren. Karena pada saat ia kembali lagi ke desanya, masyarakat ini tidak menerima keberadaan Sumanto di sana. Sebelum kita ngebahas lagi kasus kronologi dari kanibalismenya si Sumanto ini, aku akan mengajak kalian untuk melihat latar belakang dari si Sumanto. Jadi guys, Sumanto ini lahir pada tanggal 3 Maret 1972. Nah, dia itu merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Waktu kecil, sifatnya Sumanto ini sudah termasuk nakal di sekolahnya. Tapi alhamdulillahnya luluslah dia di sekolahnya. Nah, waktu duduk di bangku kelas 3 SMP, Sumanto ini akhirnya putus sekolah, kemungkinan dikarenakan faktor ekonomi. Setelah itu, Sumanto udah gak sekolah lagi. Nah, waktu Sumanto udah besar, Sumanto ini mempunyai 2 mantan istri. Pada pernikahan pertama ini tergolong cukup singkat karena faktor kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Sumanto. Nah, pada pernikahan kedua, si Sumanto ini dikaruniai seorang anak perempuan. Nah, di pernikahan kedua ini, si Sumanto juga melakukan kekerasan rumah tangga. Udah gak tahan lah istrinya, akhirnya cerailah mereka. Nah, mulailah Sumanto ini mendalami ilmu hitamnya. Beberapa tahun setelah Sumanto bercerai dengan istri keduanya, Sumanto ini mulai memperdalam ilmu batinnya. Nah, ilmu batinnya ini dipelajari oleh Sumanto dari gurunya. Nah, ia berharap dari ilmunya ini dia bisa memperoleh kekuatan, kekebalan tubuh, gak bisa diracuni, gak bisa dibunuh, sampai bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Untuk memenuhi keinginan Sumantonya ini, gurunya menyuruh Sumanto untuk memakan 7 manusia. Terus kata gurunya, kalau kamu mau lebih hebat lagi, kamu harus memakan 21 manusia. Nah, Sumanto ini hanya bisa memakan 7 manusia saja. Tapi pada saat Sumanto ditangkap, Sumanto ini mengaku hanya bisa membunuh 3 manusia saja. Nah, korban yang pertamanya ini adalah rekan seperantauannya. Dia juga bekerja di pabrik di mana Sumanto bekerja. Pada korban keduanya adalah seorang penjahat yang sedang merampok Sumanto. Saat itu Sumanto mengaku bahwa ada seseorang yang sedang merampoknya. Dan untuk membela diri, dibunuhlah perampok itu sama si Sumanto. Lalu dikuliti, disantap. Nah, pada korban keduanya ini, tubuhnya ini dihabiskan dalam waktu sehari semalam saja. Hanya sisa tulang dan organ dalamnya. Nah, korban ketiganya namanya Mbah Rinah. Jadi waktu itu, di saat korban ketiganya ini, si Sumanto itu sudah nggak di Lampung, tapi dia balik lagi ke Purbalingga. Nah, waktu itu di desa di tempat dia tinggal, ada seorang nenek-nenek yang sudah meninggal. Terus dikuburlah, dibantuin sama si Sumanto ini. Nah, udah nggak sampai 24 jam, si nenek ini dikubur. Warga setempat dibuat geger ketika kuburannya Mbah Rina ini acak-acakan. Nah, nggak sampai di situ aja. Makin terkejutlah mereka ketika waktu diperiksa mayatnya Mbak Rina ini udah lenyap, udah hilang, udah gak ada.
Terus setelah 2 hari hilangnya Mbak Rina, berhasillah ditangkapnya si Sumanto ini. Jadi, menurut pengakuan Sumanto, waktu itu Sumanto mengatakan bahwa ketika malam hari menggali kuburannya Mbah Rina, mayatnya ini dimasukkan ke dalam karung lalu dia bawa ke rumahnya. Nah, ia berencana ingin menghabiskan mayat Mbah Rina ini pada malam hari itu juga. Tapi katanya Sumanto itu kemalaman. Nah, alasan Sumanto memakan mayatnya Mbah Rina ini supaya Mbah Rina bisa hidup kembali, tapi bukan pakai fisiknya Mbah Rina, melainkan Mbah Rina ini akan hidup di tubuhnya si Sumanto. Ngerinya lagi, mayatnya Mbah Rina ini bukan hanya disantap oleh Sumanto sendiri, tapi dikasih ke bapaknya buat dijadiin sate, lalu dimakanlah sama bapaknya berdua tuh. Dimakan dagingnya Mbah Rina. Tapi guys, ada yang bilang kalau tindakan nekat dari Sumanto ini bukan karena ilmu hitam, melainkan katanya karena keadaan ekonomi yang memaksakan Sumanto ini memakan manusia. Hal ini dikatakan oleh seorang petugas yang mengenali Sumanto, karena pada saat itu Sumanto berada di titik kemiskinan. Kadang Sumanto ini juga suka menghayal memakan daging, tapi karena keadaannya lagi susah, Sumanto ini nggak bisa makan daging. Tapi kalau aku sendiri ya guys, kalau aku nggak punya duit sama sekali, mendingan aku makan nasi pakai garam atau makan hal-hal yang bisa dimakan gitu, nggak sampai nyangkul-nyangkul kuburan orang, itu terlalu gak waras sih. Ada nggak sih di antara kalian yang penasaran gimana sih kabarnya Sumanto hari ini? Nah, setelah segala perbuatan tindakan kanibalismenya, Sumanto hari ini sudah berhijrah dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Pokoknya udah berubah 360 derajat lah. Karena setelah masuk penjara, Sumanto ini mulai memperdalam ilmu agamanya, bukan ilmu hitam yang tadi ya. Ini juga merupakan bukti bahwa kalau memang mau berusaha, setiap manusia itu bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi melihat apa yang terjadi di diri Sumanto, kondisi ekonomi juga bisa menjadi alat ampuh untuk mengubah manusia. Apabila kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, maka hal-hal yang negatif akan bisa datang ke diri kita. Insya Allah pada akhirnya masyarakat pun bisa menerima Sumanto kembali. Oke, jadi tadi adalah kisah dari Sumanto. Gimana menurut kalian? Ada gak sih di antara kalian itu warga Lampung atau warga Purbalingga yang tahu kisah menyeramkan dari Sumanto ini? Boleh banget komen di bawah. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini dan juga komen di bawah buat saran-saran video berikutnya. Jangan lupa juga klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye!